Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam zona hukum. Sahabat Mitra TV, belum lama ini media massa memberitakan tentang ada dugaan pelanggaran tarif di depo peti kemas Pelabuhan Panjang. Nah, yang menarik adalah yang akan menyidangkan itu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bukan pengadilan sebagaimana yang selama ini kalau yang menyidangkan adalah pengadilan. Nah, apakah memang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU itu berwenang mengadili terkait persaingan usaha, dan bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi dari KPPU? Itulah yang nanti akan kita membicarakannya dengan narasumber yang sangat berkompeten. Akan saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Pak Rozali. Terima kasih sudah berkenan jadi narasumber. Iya, sama-sama. Sahabat Mitra TV, beliau adalah Kepala Kantor Wilayah 2 KPPU. Nama lengkapnya Bapak Wahyu Bekti Anggoro SHMH. Biasa disapa Pak Wahyu ya? Iya. Iya. Pak Wahyu, itu wilayah 2, itu kan di Lampung nih kantornya, itu khusus di Lampung atau mencakup berapa provinsi Pak KPPU ini Pak? Baik, izin menjelaskan Pak Rozali bahwa Kanwil 2 itu wilayah kerjanya terdiri dari 5 provinsi Pak. Oke. Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Oh, kalau dulu istilahnya Sumbaksel gitu. Betul, ya? betul. Ada pengembangan provinsi ya? Iya. Oke. Jadi itu cakupannya? Betul. Repot juga nih Pak Wahyu, mengawasi usaha di 5 provinsi. Nggak ada kantor perwakilan atau apa di tiap provinsi lain? Belum ada sementara. Belum ada ya? Iya, karena di Pulau Sumatera ada 2 sebenarnya. Jadi Pulau Sumatera itu dibagi 2 Pak. Iya. Yang pertama di Kanwil 1 di posisinya di Sumatera Utara. Iya. Itu kewenangannya sampai di Pekanbaru Riau situ. Oke. Sampai Padang, mohon maaf. Nah, sisa ke bawahnya kami. Oh, iya. Seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau KPPU itu lembaga apa sebenarnya Pak? Apakah pemerintah atau LSM atau apa gitu biar masyarakat memahami? Baik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu Pak, itu lembaga pemerintah tapi non struktural. Non struktural. Posisinya tidak langsung di bawah pemerintah, adanya di samping. Oh, baik, iya, seperti layaknya seperti KPK, Komnas HAM, KPU, dan sebagainya. Oh, itu ada undang-undang khusus yang mengaturnya tentang ada, Pak. Keberadaan KPPU. Betul. Itu. Oh, undang-undang nomor berapa Pak? Undang-undang nomor 5 tahun 99 Pak Rozali, itu judulnya Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oh, di dalamnya ada KPPU? Iya. Oh, gitu. Nah, kalau tugas dan wewenangnya itu apa aja Pak ya, KPPU itu? Apakah cuma mengawasi atau memang yang kayak tadi saya singgung sedikit berhak untuk menyidangkan? Iya. Baik, izin. Jadi KPPU itu secara garis besar Pak, umumnya gitu ya. Kalau mau gampang kita melihatnya tanpa perlu melihat undang-undang lebih dalam gitu ya. Ada fungsi penegakan hukum dan fungsi pencegahan. Oke. Jadi penegakan hukum itu dari mulai menerima laporan atau kita menginisiasi sendiri sebuah isu yang kemudian nanti diangkat dilanjutkan ke proses penyelidikan awal, masuk ke pemberkasan, masuk ke persidangan, sampai kemudian diputus bersalah atau tidak. Oh gitu. Fungsi yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan. Itu di sana kita bisa melakukan kajian dan advokasi terhadap regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Produknya bisa muncul itu adalah kajian industri terhadap suatu industri tertentu atau saran pertimbangan terhadap kajian yang kita anggap berpotensi bersinggungan atau melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Oh, jadi pencegahan itu juga apakah ada semacam program sosialisasi gitu ke perusahaan-perusahaan atau badan usaha? Betul Pak. Ada ya? Mekanisme itu ya? Betul. Oh, jadi 2 itu kewenangannya ya? Iya, secara garis besar. Iya. Jadi sahabat Mitra TV udah jelas, memang sesuai undang-undang, amanat undang-undang, KPPU berwenang untuk mengadili pelanggaran tarif ya? Betul. Dugaan tarif gitu. Kemudian kalau selain pelanggaran tarif, apa aja tuh kewenangan
Baik. dari ini? Kalau kita baca di undang-undang itu secara garis besar, kalau kita bicara soal penegakan hukum ya Pak, kalau ini kan Oke. tadi isu mengenai depo peti kemas itu pelanggaran pasalnya adalah pasal 5 mengenai penetapan harga. Bahwa pelaku usaha itu dilarang dia membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Baik itu harga jual maupun harga beli dan segala macam itu dilarang. Karena sudah diatur khusus harganya. Betul. Gitu. Pasal 5 mengenai penetapan harga atau istilah Jawanya price fixing, Pak. Itu price fixing. Jadi itu memang dilarang oleh undang-undang. Dilarang ya. Nah, sedikit informasi, kasus ini itu bukan laporan Pak, tapi ini inisiatif dari Kanwil 2 sendiri waktu itu. Oke, temuan atau bagaimana? Ya, istilah temuan. Iya. Oh, berarti kan ada laporan, ada temuan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau tahapan persidangannya itu bagaimana Pak ya? Artinya KPPU itu? Ya, jadi izin setelah dipenuhi 2 alat bukti dan divalidasi dalam bagian pemberkasan, itu akan naik ke proses namanya pemeriksaan pendahuluan. Oke. Nah, pemeriksaan pendahuluan itu nanti dibacakan tuntutannya gitu ya, dakwaannya, LDP lah kalau di tempat kami namanya singkatannya LDP. Apa itu LDP? Laporan dugaan pelanggaran itu nanti dibacakan oleh investigator penuntut, Pak. Yang terlapor atau yang diduga betul. melanggar dipanggil? Betul. Sama seperti sidang biasa, nanti berhadapan-hadapan investigator penuntut dan terlapornya. Itu mau diwakili pengacara atau advokat atau sebagainya terserah. Tapi itu biasanya yang terjadi seperti itu. Setelah dibacakan, ditanyakan oleh majelis hakim bahwa Anda menerima atau tidak. Kalau tidak menerima tuntutan dakwaan dari KPPU, dia akan dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya, lanjutan, Pak. Oh gitu. Nah, disitulah nanti proses pembuktian terhadap alat bukti yang sudah ditemukan oleh KPPU. Nah, kalau istilahnya hakim yang menyidangkan, terus tempat sidangnya itu di mana Pak? Apakah di Lampung atau di Jakarta? Baik. Kewenangan itu biasanya ditentukan oleh pusat, Pak. Akan disidangkan di Lampung kah atau di Jakarta kah? Itu biasanya pertimbangannya adalah domisili dari masing-masing terlapor. Tapi apabila diperlukan untuk disidangkan di Lampung, pasti akan disidangkan di Lampung. Ini kita bicara dulu soal penegakan hukum, Pak. Iya, Pak. Itu kalau mekanisme temuan ya, langsung. Kalau laporan, ini masyarakat pelaku usaha ini harus ngelapornya ke Jakarta atau bisa di sini? Bisa di sini, Pak. Bisa di sini bisa ya? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Melapornya itu harus bawa bukti atau bagaimana, Pak? Ya, izin saya menjelaskan bahwa ada yang namanya syarat administratif sebuah laporan bisa ditangani oleh KPPU. Dari mulai identitas pelapor, kemudian melampirkan identitas seperti KTP atau SIM dan segala macam, diuraikan sama pelapor di dalam laporan tertulis, harus tertulis, Pak. Uraian terhadap dugaan pelanggarannya. Dugaan pelanggaran. Misalnya kita bicara tender, dia harus menjelaskan bahwa ini kejadian-kejadian apa aja yang diduga menurut dia adalah ini sebuah persekongkolan. Kemudian diminta berdasarkan peraturan komisi mengenai tata cara penanganan perkara, melampirkan 1 alat bukti. Cukup minimal 1 alat bukti. Nanti kemudian divalidasi oleh tim penyelidikan awal. Namanya tim penyelidikan awal. Apabila sudah dianggap cukup, akan dilaksanakan proses penyelidikan awal tadi oleh tim. Divalidasi apakah betul nggak antara yang kamu sampaikan dalam penjabaran dengan bukti yang kamu sampaikan. Jadi itu kalau ada pengaduan ya, masuk ditangani, kemudian teradu lah ya, istilahnya terlapor. Pak. Jadi pelapor. Nah, terlapor dipanggil juga itu. Nanti dihadapkan antara pelapor terlapor. Ya, setelah pada proses penyelidikan awal atau klarifikasi laporan ini, Pak, sudah cukup, akan dinaikkan ke proses penyelidikan. Nah, disinilah semua
pihak, baik saksi, terlapor, ahli, barang bukti yang diperoleh itu semua dilaksanakan di proses penyelidikan ini. Seperti itu. Jadi ada semacam pemeriksaan juga ya. Betul, oleh tim KPPU yang Betul. ditunjuk. Itu kalau untuk wilayah 2 itu memang di bawah kantor wilayah 2 ya? Betul, Pak. Tim-tim pemeriksanya. Iya. Tapi kalau yang menyidangkan? Tergantung, keputusan pusat akan melibatkan Kanwil 2 atau tidak. Oh, Biasanya gitu. Bisa tim dari pusat semua atau kami yang dilibatkan juga bisa. Oke. Nah, Menjadi investigator penuntut misalnya Pak, bisa dilakukan. oke. Nah, kaitan masih dengan penegakan hukum, jadi bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan KPPU itu apa aja Pak ya? Banyak Pak. Dalam menangani. Iya. Kita bicara dalam konstruksi undang-undang itu ada di bab 3 itu sudah diatur mengenai perjanjian yang dilarang Pak. Ini saya ambil garis besarnya Pak. Iya, iya. Perjanjian yang dilarang itu contohnya seperti oligopoli, oligopsoni, sampai dengan penetapan harga dan kartel Pak. Kemudian masuk ke bab 4 itu ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang itu semacam monopoli. Monopoli dalam konteks ekonomi itu tidak dilarang selama dia efektif dan efisien. Berada di posisi monopoli itu tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah prakteknya Pak, praktek monopoli. Saat dia sudah ada di posisi monopoli, dia tidak, KPPU mengawasi betul bagaimana dia melaksanakan bisnisnya. Saat dia melakukan praktek monopoli seperti menghambat pesaing, menutup pasar, gitu ya, itu masuklah KPPU. Kemudian di dalam bab mengenai kegiatan dilarang itu ada penguasaan pasar, pasal mengenai penguasaan pasar. Kemudian mengenai persekongkolan, baik itu persekongkolan tender maupun yang lain. Masuk kemudian di bab 5 itu mengenai posisi dominan. Posisi dominan itu mengatur mengenai kepemilikan saham, rangkap jabatan, sampai merger dan akuisisi kontrol Pak. Seperti itu. Jadi secara umum itu diatur di Undang-Undang 599 Ya, tadi betul, ya, Pak. gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Pak Wiyu ini berarti yang untuk terkait pengawasan persaingan usaha itu sifatnya harus berbadan hukum ya usahanya ya. Betul Pak. Kalau warung-warung kelontongan komplain gitu lancem nggak bisa ya lapor. Gini Pak. Misal ada warung eceran, toko eceran di sini dagang, misal katakanlah beras 10 kilo itu harusnya 50.000 misal, tapi toko sebelah itu banting harga, dumping kalau istilah dulu di Jepang 45, itu nggak bisa dimediasi oleh KPPU. Jadi gini Pak, memang di dalam pasal 50 undang-undang itu ada pengecualian terhadap UMKM Pak. Kami izin menjelaskan Pak, bahwa salah satu kegiatan rutin kami itu mengawasi pasar. Oh gitu. Sama seperti waktu kemarin kejadian Pak, saat minyak goreng sedang langka. Iya, betul. Itu ada praktek-praktek tying di pasar. Apa itu maksudnya? Tying itu gini Pak, produk ini, minyak goreng ini diikat dengan produk lain. Kalau kamu mau beli minyak goreng yang saat itu sedang langka, kamu harus beli juga yang lain. Itu namanya tying Pak. Dipaksa membeli kalau bahasa itu ya. Kebetulan yang kami banyak temukan melakukan itu termasuknya kategori UMKM Pak. Tapi kami tetap melakukan pengawasan walaupun kami akan memberikan advokasi ujungnya biasanya, bahwa karena kami tahu bahwa pelaku usaha kecil itu kebanyakan nggak buta atau nggak paham terhadap undang-undang. Makanya kemudian kami melakukan pengawasan rutin, tapi kami tidak menjadikan mereka misalnya jadi terlapor, karena pasal 50 itu menyatakan bahwa apabila dikategorikan sebagai UMKM dikecualikan berdasarkan undang-undang. Jadi lebih pada pembinaan ya. Betul, kalau Pak. UMKM ke Betul, bawah Pak ya. Rozal. Iya. Betul. Kasian juga ya kalau UMKM sampai dipanggil-panggil terus. Betul Pak. Harus ada sisi keadilan. Sisi keadilan. Betul, gitu ya. Sesuai dengan ajas apa? Demokrasi ekonomi. Iya betul gitu, Pak. ya. Saya asas dan tujuan kita. Nah itu kalau sudah tuntas, kemudian diputus, pasti kan ada sanksi. Ya. Nah kemudian yang tidak menerima sanksi dari KPPU itu bisa menempuh upaya hukum tidak? Jadi sanksinya apa, terus upaya hukum boleh atau tidak? Ya.
Tapi tahan dulu Pak Wahyu, kita harus jeda sejenak. Sahabat Mitra TV, jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Wahyu, tadi kita soal sanksi dan upaya hukum gitu. Ya. Jadi sanksi dari KPPU itu apa aja terhadap pelanggar? Baik. Selama ini Pak, yang memang paling sering dijatuhkan itu sanksi administratif, walaupun memang ada pidana, sanksi pidana. Tapi paling sering itu dijatuhkan mengenai sanksi administratif. Bentuknya apa, Wujud? Denda, Pak. Denda? Iya. Di undang-undang itu diatur di pasal 47 huruf G kalau nggak salah. Oke. Itu minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar. Namun itu sudah diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi lebih tinggi, 50%, maksimal 50% dari total keuntungan selama kurun waktu pelanggaran, atau maksimal 10% dari total penjualan dalam kurun waktu pelanggaran. Misalnya kita bicara kartel, Pak. Berkartel lah, ini ada 5 pelaku usaha setelah 5 tahun. Nah, ukuran tadi itu 50% dari keuntungan itu selama 5 tahun. Keuntungan bersih. Atau 10% dari total penjualan 5-5-nya pelaku usaha selama 5 tahun. Oke. Itu administratif. Kalau pencabutan izin, penutupan itu ada juga? Ada, Pak. Ada. Itu terberat mungkin, sanksi administratifnya. Tapi seingat saya belum ada. Belum ada ya. KPPU mencabut karena memang memperhatikan juga mengenai pertimbangan terhadap kondisi dari masing-masing pelaku usaha tersebut gitu ya. Mungkin juga kita main cabut-cabut gitu ya. Jadi sanksi administrasi itu nggak ada yang pelanggaran tertulis tapi langsung denda sifatnya. Iya. Denda. Itu teringan sanksi denda kalau saya Pak ya. Meski miliaran ya. Kemudian terberat dicabut, tapi belum pernah ada ya ditutup ya. Karena ini untuk ekonomi juga ya kepentingan. Iya, betul, keberlangsungan ekonomi. Oke. Nah, kalau pidana tadi sanksinya? Baik. Diatur di dalam pasal 48 atau 49 itu mengenai pidana pokok apabila pelaku usaha yang sudah diputuskan oleh KPPU dan juga sudah dilakukan upaya keberatan, Pak, akhirnya ingkrah gitu ya, dia tidak menjalankan putusan KPPU. Jadi ingkrah sampai MA. Iya kan. Kemudian pidana. Dia tidak melakukan kewajibannya, itu bisa dipidana. Masuk. Baik, bisa bayar atau kurungan. Ada juga kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah diputus begitu, terus terlapor ya, atau yang dinyatakan salah, tidak terima dengan putusan KPPU, bisa upaya banding atau apa, upaya hukum? Ya. Baik, saya izin sedikit menjelaskan bahwa memang KPPU ini kan seolah-olah badan yang super body ya Pak, dari fungsi polisi, fungsi jaksa, fungsi hakim ada semua. Jadi oleh karena itu kemudian dulu pembuat undang-undang itu harus memberikan ruang upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pelaku usaha saat kemudian dia merasa bahwa saya dirugikan dengan putusan KPPU. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Namun sekarang berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diajukan keberatan terhadap upaya keberatan terhadap putusan KPPU itu di Pengadilan Niaga, Pak. Jadi kalau sudah diputus KPPU yang tidak terima, pelapor atau terlapor tidak terima, dia upaya hukumnya ke Peradilan Negeri Niaga. Mohon maaf ya, kemudian ya. Hanya ada di Jakarta kalau sekarang ya. Di Lampung nggak ada. Di Lampung nggak ada. Hanya ada berapa? 5 atau 7 di Indonesia. Jadi masih diberi ruang untuk upaya hukum lah kalau istilahnya. Betul, Pak. Gitu ya. Nah, kalau setelah Peradilan Niaga
kemudian masuk ke tingkat kasasi. Oh, masih bisa juga sampai Iya, MA. betul, Pak. Oh, meski sanksi administratif ya, Iya. masih bisa gitu. Oh. Iya. Tapi kalau ini awalnya harus dari KPPU dulu ya, baru ke peradilan niaga ya. Kalau itu ditangani oleh KPPU. Betul. KPPU tidak bisa langsung melimpahkan ke peradilan niaga untuk menyidangkan atau apa. Saat itu substansinya adalah substansi undang-undang, Ah, yang tangani langsung KPPU. oh gitu. Iya. Gitu, Iya. Pak. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini sahabat Mitra TV khususnya masyarakat umum bisa memahami tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Jadi masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pihak yang ingin menempuh upaya hukum terhadap KPPU gitu. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan lagi. Ini udah tuntas nih soal penegakan hukum. Nah, kalau yang saya pahami di Undang-Undang Nomor 5 1999 itu, Pak Wahyu, itu inti dari tugas KPPU itu adalah mengawasi, sebagai pengawas supaya usaha itu berjalan fair ya, sehat. Betul. Tidak ada monopoli dan sejenisnya gitu ya. Nah, sistem pengawasan ini gimana Pak Wahyu? Apakah melibatkan stakeholder atau murni oleh KPPU sendiri? Baik. Seperti saya tadi sampaikan, memang ada fungsi kita advokasi, Pak, dan sosialisasi. Oke. Dari situlah kemudian kita sejak 2019 kami di Lampung, kami sering melakukan sosialisasi ke wilayah kerja kami lah semua. Nah, dari situlah kami kemudian menjaring informasi-informasi, artinya stakeholder juga sebenarnya bisa langsung memberikan informasi mengenai dugaan-dugaan pelanggaran persaingan usaha di wilayahnya gitu. Iya. Artinya bukan kami harus cari sendiri, enggak. Kami memang merangkulnya dengan konsep sosialisasi kepada pelaku usaha, kepada instansi lain, misalnya kejaksaan, BIK atau dan segala macam, memberikan informasi kepada kita bisa. Oke. Nah, tadi ada yang terlupa sedikit. Nanti kalau putusan KPPU itu sudah inkrah, itu KPPU menginformasikannya kemana saja ya? Misal kalau tadi ada dugaan kong kali kong di tender proyek atau pelanggaran tarif, itu diinformasikan nggak ke yang terkait dengan itu? Iya. Putusannya? Iya. Oh gitu ya? Pasti, Pak. Oh. Pasti, karena kan terutama terlapor misalnya, Pak. Iya. Karena kan dia punya tanggung jawab, misalnya itu sudah ingkrah di MA misalnya, dia harus wajib bayar. Artinya kita punya sekarang KPPU sudah membuat MOU dengan Kejaksaan untuk melakukan penagihan terhadap kewajiban dari telapor yang sudah berkekuatan hukum tetap atas terhadap dari keputusan KPPU. Oh gitu. Seperti itu. itu. Jadi Kejaksaan sebagai JPN ya, Jaksa Pengacara Negara ya, MOU. Jadi mendampingi, membantu. Nah, itu nanti uang-uang denda itu masuk ke rekening negara. Betul. Bukan rekening khusus KPPU, rekening negara ya. Negara. Oh gitu ya. Iya. Kemudian ini kan sudah nggak kerasa nih, kita sudah masuk 2024 nih Pak Wahyu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, capaian apa, kendala apa yang sudah dihadapi oleh KPPU di 2023 itu, khususnya wilayah 2, lebih khususnya Lampung, di penegakan hukum maupun di pencegahan. Ya. Baik, kalau terkait penegakan hukum, Pak, saya sebenarnya tidak bisa nggak bangga kalau kemudian mengungkap praktek-praktek yang ada pelanggaran gitu ya, karena saya rasa sebenarnya harapan kami semua bahwa keberadaan KPPU di suatu wilayah itu otomatis membuat pelaku usaha nggak berani melakukan apa-apa gitu ya, melakukan pelanggaran. Tapi kemudian kami kemarin berhasil membongkar salah satu praktek penetapan harga gitu ya. Saya mau bilang bangga juga enggak ya, tapi itu capaian kami salah satunya untuk penegakan hukum gitu ya. Dan kemudian di dunia pengadaan barang dan jasa gitu ya, relatif semenjak Kanwil 2 ada gitu, itu turun Pak konsep persekongkolan itu. Walaupun saya nggak tahu juga ya turunnya itu memang
akhirnya pelaku usaha itu bersepakat membagi tender-tender itu tanpa bersaing gitu ya, atau bagaimana, tapi relatif turun laporan-laporan mengenai persekongkolan tender di KPPU. Kalau untuk pencegahan Pak, alhamdulillah kami ini cukup aktif memberikan dan melakukan kajian-kajian terhadap industri-industri yang ada di wilayah kerja dan terutama Lampung juga Pak. Lampung. Jadi ubi kayu kami pernah melakukan kajian, kopi kami melakukan kajian, terus kemudian beras kemarin Pak, permasalahan beras kan cukup ramai tuh, ya itu kami sudah membuat saran pertimbangan kepada Pemprov, cuman belum diperintahkan dikirim, tapi intinya sudah selesai. Jadi pandangan KPPU itu sudah selesai, ini tinggal menunggu perintah untuk kita kirimkan ke Pemprov. Jadi hasil kajian tentang tadi ubi kayu itu maksudnya harga atau pemasaran atau harga apa? Pak. Harga ya. Jadi kajian-kajian itu akan diserahkan ke Pemprov nantinya. Betul Pak. Ya. Betul. Mudah-mudahan itu jadi patokan Pemprov dalam menetapkan kebijakan nantinya. Baik. Izin melanjutkan juga Pak. Di wilayah kerja lain gitu ya, yang saya cukup bangga sebenarnya itu terkait karet Pak. Kami mengkaji industri karet, kemudian kami mengeluarkan saran pertimbangan bahwa di situ ada isu-isu yang sebenarnya bukan isu, kalau saya melihat bahwa itu memang sebenarnya ada pelanggaran di sana, tapi karena itu difasilitasi oleh regulasi daerah Pak, kami masuknya lewat kajian dulu, saran pertimbangan itu di Sumatera Selatan dan di Jambi. Ya, ini banyak perkebunan karet. Betul. Betul. Paling besar di Indonesia itu pertama Sumsel, yang kedua Jambi kalau nggak salah. Berarti KPPU ini punya kewenangan juga ya untuk memberi rekom supaya usaha itu berjalan sehat gitu ya. Betul Pak. Ke Pemda pun punya. Betul. Itu amanat undang-undang soalnya. Iya betul Pak. Saya tambahkan sedikit. Di Lampung juga kemarin itu apotik Pak. Apotik juga? Apotik itu di harga obat? Bukan Pak. Apa? Jadi di Kota Metro ada peraturan pimpinan daerah yang kami lihat itu membatasi atau menutup pasar pelaku usaha baru bisa masuk. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Kemudian kita beri saran pertimbangan, langsung dibatalkan peraturannya, kemudian kesempatan bagi pelaku usaha baru itu terbuka untuk buka apotik baru. Alhamdulillahnya ada kabupaten lain yang akan mengunjungi KPPU berdiskusi juga soal itu. Iya. Itu Pak. Jadi kadang ada juga nerima kunjungan, minta masukan gitu. Betul Pak. Apakah sebuah aturan yang mau dibuat oleh mereka itu bersinggungan nggak ya sama undang-undang kami gitu? Perda ya maksudnya. Iya Pak. Perda yang berkaitan dengan usaha tentunya. Betul, kan. Iya. Nah, kalau khususnya di Lampung secara umum nih 2023, Pak Wayu melihatnya iklim usaha di Lampung bagaimana nih Pak Wayu? Sehat-sehat saja atau sedang tidak baik-baik saja? Kalau saya pribadi Pak melihatnya memang sudah cukup baik. Keberadaan kami di sini sangat berpengaruh lah, artinya berpengaruh tuh gini, banyak pelaku usaha yang kemudian kami lihat itu mempertimbangkan keberadaan KPPU. Jadi misalnya kayak kita bicara singkong yang lalu, begitu kami melakukan kajian ya Pak, artinya konteksnya pencegahan, harga itu bisa naik lagi. Alhamdulillahnya seperti itu, walaupun kami nggak tahu, belum kami pantau lagi industri-industri lain, tapi yang contoh seperti singkong atau ubi kayu itu sebagaimana saya sampaikan tadi, walaupun belum sampai penegakan hukum, tapi sudah mampu membuat harga itu baik untuk di sisinya petani pasti Pak ya. Karena kan memang masalahnya selama ini ubi kayu itu petani selalu dibeli dengan harga yang rendah. Karena Lampung kan banyak nih usaha tapioka terutama ya. Termasuk ada kalau sisa itu untuk pakan ternak juga ya? Betul Pak. Bisa ya. Jadi untuk secara umum Lampung udah relatif sehat persaingan usahanya. Ada nggak monopoli atau kartel di Lampung ini?
Saya tunggu kalau kita ada yang mau melapor, enggak apa-apa. Tapi kalau temuan atau pengamatan KPPU nggak ada ya? Sementara ini masih belum, Pak. Belum ya, karena kan itu dilarang sama undang-undang yang tadi. Ya. Oh ya, jelaskan ya. Nah mungkin tadi kan undang-undang itu kan larangan monopoli. Praktek monopoli, Pak. Iya, larangan praktek monopoli, larangan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan secara detail, mungkin contoh-contoh yang praktek monopoli yang dilarang itu kayak mana gitu, Pak? Iya. Tadi sedikit sudah saya singgung, Pak Rozali, bahwa monopoli istilah monopoli ini secara umum itu tidak dilarang sebenarnya. Iya. Apabila pelaku usaha itu dia ada di posisi monopoli, itu dalam menjalankan bisnisnya itu efektif, efisien, ekonomis dan segala macam sehingga dia besar, Pak. Jadilah dia monopoli pasar. Tadi seperti saya sampaikan juga, KPPU bisa masuk saat kemudian sebuah pasar itu dikuasai oleh monopoli yang tadinya itu dia menjalankan bisnisnya dengan baik gitu ya, Pak, ya, tadi seperti efisien, efektif dan ekonomis itu. Begitu ada pelaku usaha lain mau masuk ke dalam pasar yang sama, dia tutup dengan segala upaya. Iya. Dibuatlah entry barrier untuk bisa masuk pelaku usaha atau pesaing lah ya. Itu kemudian dia melakukan praktek lain, misalnya menjatuhkan harga. Ya, banting harga. Iya. Predatory pricing, supaya pelaku usaha yang baru masuk ke dalam pasar yang sama dengan dia itu mati, nggak kuat bersaing dengan dia. Karena kan dia sudah sekian lama misalnya menjadi monopolis di pasar tersebut, sehingga kemudian saat ada pelaku usaha yang masuk, harga tetap dikontrol sama si monopolis. Iya. Jadi dia dengan mudah melakukan pengaturan harga Gitu. pasar. Yang seperti itu tidak boleh Iya. ya. Atau kita kalau misal nih, Pak Wahyu usaha kopi, jual beli kopi, menguasai nih tadi. Terus saya masuk. Iya. Pak Wahyu jual kopi tadinya 10.000, saya masuk 10.000 supaya saya mati usaha. Pak Wahyu banting harga di bawah 10.000. Itu yang tidak boleh ya. Banting harganya terhadap ongkos produksinya, Pak. Oh gitu. Iya. Dia menjual itu dengan kemampuan dia menjual di harga ongkos produksi atau di bawahnya. Sehingga dia nggak mampu nih bersaing sih. Iya. Karena kan harga yang diterima konsumen sudah harga dengan margin, Pak. Betul. Kalau dia sudah besar nih di pasar, kemudian dia mampu mengontrol harga dia hanya untuk mengeluarkan si pesaing ini, dia jual aja di harga produksi. Iya. Karena dia kan sudah cukup lama memaintain konsumen sendiri. Gitu. Iya, betul. Iya, yang pendatang baru kayak saya tadi contohnya megap-megap nantinya, Pak. Betul. Iya. Ya ini semakin menarik sahabat Mitra TV tentang seluk-beluk kewenangan dari KPPU. Ternyata memang banyak hal yang bisa kita dapat dari hasil obrolan hari ini, kemudian juga banyak hal-hal baru yang sangat bermanfaat nantinya kalau ketika sahabat Mitra TV mengetahui ada dugaan-dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang berbadan hukum, bukan UMKM ya. Tadi karena perkecualian UMKM di bawah itu lebih pada pembinaan. Betul, Pak. Gitu ya. Kemudian Pak Wahyu, nanti di segmen ketiga kita akan bicara lebih tentang bagaimana seharusnya usaha itu dilaksanakan. Karena ada ajas-ajas yang di dalam Undang-Undang 599 yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha kan gitu ya, Pak Wahyu ya. Ya, sahabat Mitra TV, kami harus jeda kembali. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Ya, sahabat Mitra TV, kita sudah memasuki segmen terakhir dari perbincangan ini, dan langsung saja saya meneruskan perbincangan dengan Pak Wahyu, Pak. Tadi Bapak masih menjelaskan secara ringkas, Pak. Mungkin
bisa secara detail tentang KPPU itu mengawasi nggak sendiri, tapi juga melibatkan stakeholder. Maksudnya gimana, Pak? Baik. Jadi KPPU ini, Pak, sejak tahun 2013 itu diberikan pelimpahan fungsi pengawasan terhadap kemitraan, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan menengah. Itu kami lembaga persaingan itu diminta berdasarkan pasal 36 Undang-Undang 20 2008 itu mengawasi semua bentuk kemitraan yang ada di Indonesia. Kemitraan contohnya gimana misal? Baik, seperti misalnya di industri kelapa sawit, Pak. Inti Plasma. Oh, tebu. Kemudian di Lampung tebu misal banyak. Waralaba. Oh. Kemudian subkontrak dan sebagainya. Ada banyak jenisnya, Pak, kemitraan. Tapi yang contoh seperti yang paling gampang inti plasma, antara inti dan plasma itu harus seimbang, Pak. Seimbang. Hak dan kewajibannya. Iya. Saat kemudian ada perilaku pelaku usaha besar kepada yang menengah atau yang kecil, dia itu menguasai, konsepnya menguasai dalam kerangka kemitraannya, maka itu KPPU bisa masuk. Oh gitu. Ya. Jadi kebetulan karena di wilayah kerja kami ini sangat luas, banyak lahan-lahan sawit, kami cukup concern di sana. Iya. Nah itu kan ada nggak KPPU dikasih kewenangan membentuk, merekrut apa istilahnya, asisten pengawas atau tenaga pengawas lapangan? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Gitu. Nggak ada. Jadi nggak sebenarnya ada, ya? Berdasarkan Perkom mengenai kemitraan tahun 2019 itu KPPU bisa langsung sama hampir mirip dengan penanganan perkara di Undang-Undang 5, Pak. Oh. Jadi berdasarkan inisiatif kami bisa. Iya. Berdasarkan laporan juga bisa. Laporan. Nah, konsepnya hampir sama tuh. Nanti kemudian masuk ke proses penyelidikan. Itu dilakukan pengumpulan alat bukti terhadap pelanggaran kemitraan tersebut. Nanti di ujungnya bedanya KPPU mengeluarkan nih di dalam proses penyidikan di kemitraan itu mengeluarkan surat peringatan sampai 3 kali, Pak. Oh. Jadi KPPU mengeluarkan rekomendasi, kamu harus berubah nih sekali, 2 kali nggak diikutin juga, 3 kali nggak diikutin, naik ke proses persidangan. Oh, tapi kalau surat peringatan tadi dipatuhi, selesai. Selesai, Pak. Iya. Dan selesainya tuh konteksnya gini, kami nggak akan melanjutkan ke proses persidangan, tapi tetap kami monitoring. Artinya rekomendasi KPPU itu berdasarkan surat peringatan diikuti oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Iya. Tapi tetap kami monitoring. Oke. Karena kan kalau di Lampung ini ada beberapa perusahaan yang kadang mencuat jadi permasalahan itu kan soal inti dan plasma tadi. Ya. Itu kadang kalau plasma kan masyarakat identiknya. Betul, para petani, kalau nggak puas dengan inti itu mereka demo atau ngadunya ke Pemda gitu. Berarti sekarang bisa langsung ke KPPU bisa, ya? Oh bisa. Gitu. Bahkan di beberapa tempat saya nggak bisa sebutkan spesifik, kami juga melakukan inisiasi terhadap itu gitu ya. Di Lampung ya, Pak ya, nggak di luar Lampung. Iya. Kami melakukan inisiasi berdasarkan informasi-informasi yang ada di media massa. Kami melakukan memulai menginisiasi isu-isu kemitraan di Lampung. Iya. Itu kaitannya sama inti plasma. Oke. Kalau waralaba gimana sistem pengawasannya? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Sebenarnya konteksnya sama. Dalam konteks misalnya menangani laporan mengenai kemitraan waralaba sama. Sama ya. Ya, cuman materinya yang berbeda, substansinya. Iya. Karena waralaba itu kan biasanya gimana ya, yang umum orang membeli, kalau sederhana yang saya pahami, kerjasama dengan perusahaan besar, dia yang menjalankan, gitu. Betul, ya waralaba. Betul, Pak. Jadi seperti yang dikontrol dua itu ya, keseimbangan hak dan kewajiban. Iya, betul. Iya. Kemudian ini Pak Wahyu bicara soal keseimbangan nih. Di Undang-Undang 5 tahun 1999 juga itu kan ada pentingnya keseimbangan antara
pelaku usaha dan kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang istilahnya ajas demokrasi ekonomi. Betul. Itu maksudnya gimana itu ya, Pak? Baik. Jadi pasal 2 itu maksudnya seperti ini, Pak. Memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Contoh kita paling gampang itu kemarin kasus minyak goreng, Pak. Oke. Minyak goreng saat itu langka, harga tinggi dan segala macam, itulah kepentingan umum. KPPU masuk, kita melihat ada pelanggaran persaingan usaha di sana. Ya kan, itulah yang saya maksud bahwa di situ KPPU membela kepentingan umum. Tapi dalam prosesnya, misalnya dari proses penyelidikan sampai akhirnya diputus, KPPU tidak bisa tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha juga. Artinya gini, seperti saya sampaikan tadi, dengan mempertimbangkan skalanya pelaku usahanya itu dihukum dengan nilai berapa, itu sebagai penjabaran dari kepentingan pelaku usaha, Pak. Salah satunya seperti itu. Jadi tetap mendukung, tetap memperjuangkan kepentingan umum dengan kita masuk misalnya di kasus minyak goreng, tapi pada saat kita menangani dan kemudian kita menghukum, kita tetap menjaga kepentingan pelaku usaha supaya tidak mengganggu juga industri tersebut. Misalnya kita main hukum maksimal, jangan-jangan setelah kita hukum mati pelaku usahanya misalnya, gitu ya. Kita juga nggak bisa serta merta seperti itu. Jadi itu mungkin inti dari mana ajas demokrasi ekonomi itu ya, gitu ya. Nah, kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu di segmen sebelumnya, ada istilah oligopoli, monopoli, kartel. Mungkin itu maksudnya apa itu ya, Pak ya? Biar masyarakat paham. Baik. Kalau oligopoli itu kan masuk ke bagian perjanjian. Oligopoli dan kartel itu masuk ke bagian perjanjian, Pak. Perjanjian yang dilarang. Intinya adalah kalau oligopoli itu beberapa pelaku usaha dilarang dia membuat perjanjian secara bersama-sama untuk melakukan penguasaan produksi. Itu dilarang, Pak. Penguasaan produksi, sehingga dia mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Itu dilarang. Oligopoli. Kalau monopoli itu sendiri dia, Pak. Sendiri, kondisinya dia di pasar itu sendiri. Pemain tunggal. Oli dan mono, Pak. Ya. Kalau monopoli itu dia pemain tunggal, tapi prakteknya dalam hal dia di situ monopolis, dan kemudian dia melakukan seperti yang tadi sampaikan. Praktek-praktek monopoli ya, tadi menghambat pelaku usaha masuk, membunuh pelaku usaha dengan cara menggunakan kekuatan keuangannya dia dan segala macam gitu ya. Kalau kartel? Baik, kalau kartel sebenarnya mirip sama penetapan harga, Pak. Mirip. Maksudnya gimana? Artinya sama-sama ini, Pak. Sorry. Kalau sama-sama masuk ke dalam perjanjian yang dilarang, gitu ya. Jadi dia dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga, mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi dia ngatur nih, misalnya kita sama-sama di satu pasar, Pak. Saya sama Pak Rozali. Pak, udahlah, ngapain sih kita rebutan konsumen, ini udahlah kita atur aja harga kita. Bapak samakan harga Bapak sama saya, misalnya gitulah, paling gampangnya gitu ya, Pak. Kemudian mengatur harga, mengatur produksi, misalnya saya Bapak sepakat, wah Pak, ini kelihatannya kita harus naikin harga kita nih, gitu ya. Kita atur produksi, Pak, kita kurangin produksi kita supaya harga naik. Jadi konsumen membeli harga berapapun yang kita jual, misalnya gitu. Kemudian kita ngatur misalnya penjualan, Pak, tadi pemasaran atau penjualan. Inilah, Pak, Bapak di kelurahan A aja, saya kelurahan B. Bapak kecamatan A aja, kelurahan B. Yang penting kita yang nguasai. Kota Bandar Lampung nih kita aja 2 gitu. Ngatur. Menutup pelaku usaha lainnya. Ya, artinya pemasarannya dibagi, wilayah misalnya, Pak ya, atau jumlah konsumen juga dibagi sama dia. Kamu nggak boleh masuk ke area ini, kamu nggak boleh, gitulah. Seperti itu. Itu berarti dilarang, nggak boleh yang kayak gitu ya, Pak? Iya, Pak. Pembagian wilayah pemasaran. Iya. Bahkan
bahkan untuk pasal pembagian wilayah itu ada sendiri. Ada ya? Ada Pak. Oh, Itu pun sangat dilarang. sangat dilarang ya. Oke. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, apakah ada yang kayak gitu tuh Pak? Yang ngatur-ngatur? Atau di wilayah 2? Pengamatan. Ada Pak. Ada ya? Ada. Cuman memang saya juga nggak bisa membuka Oh ya, paham saya. lebih luas gitu ya Pak. Tapi intinya ada beberapa yang kami juga sama seperti yang tadi kita bicarakan awal mengenai depo ini Pak. Jadi memang kalau kita nggak detil rutin mengawasi industri gitu ya, kita nggak akan tahu juga. Kecuali ada yang lapor ya. Kemudian kami kan karena alhamdulillah rutin juga mengawasi kondisi ekonomi atau jalannya bisnis di Provinsi Lampung, jadi kami tahu. Iya. Seperti itu Pak. Nah, kalau sifatnya pencegahan, misal ada dugaan indikasi persaingan tidak sehat, itu KPPU bisa memberi teguran atau menyarankan ke pelaku usaha. Bisa. Ditemukan begini, Anda jangan loh gini lagi gitu. Baik. Bisa ya, punya bisa, gitu ya. Bisa Pak. Diabaikan, lanjut. Ya. Jadi pelanggaran. Betul. Gitu ya. Betul. Itu yang mana pencegahan tadi itu Iya. ya. Oke. Nah, ini Pak Wahyu di 2024 ini khusus wilayah 2 ini target program kerjanya bagaimana nih Pak? KPPU wilayah 2. Banyak Pak. Sudah yang ada beberapa yang sudah kami siapkan di 2023. Nah, ini salah satu komoditi besar juga di Lampung. Ini kemarin sudah kami kaji, tapi nanti kalau sudah firm di pusat, dengan pusat kami akan umumkan di media massa. Karena ini cukup sensitif juga. Ini untuk yang di 2024. Iya. Nah, kalau yang program lainnya yang akan dilaksanakan KPPU di pencegahan misal untuk di 2024 ini? Ya, ada di Lampung ada Pak. Kebenaran di wilayah Lampung Selatan, kemudian di Bengkulu ada. Sama kami yang follow up lebih lanjut mengenai karet di Sumsel. Itu akan kami follow up lebih lanjut. Iya. Jadi melanjutkan temuan atau laporan. Ya. Di 2023 ya. Iya. Oh iya. Nah, ini tentang kelembagaan KPPU-nya nih, Pak Wahyu. Kan kalau yang saya pahami, KPPU itu di pusat itu komisioner ya istilahnya. Nah, itu mirip tadi yang KPK. semacam KPK, KPU, Bawaslu gitu ya, semacam itu. Nah, kalau di daerahnya apa? Kepala Kanwil aja Pak. Oh gitu. Iya, jadi komisioner itu hanya ada di pusat. Betul. Beda dengan misal KPU. Iya betul. Bawaslu. KPK kan juga di pusat juga ya Pak. Gitu ya. Iya. Oh. Seperti itu. Oh, jadi komisioner hanya ada di tingkat pusat. Betul. Gitu loh. Jumlahnya berapa? 7, 9 berapa itu Pak? Periode yang saat ini itu tinggal 7 Pak. 7 ya. Tinggal 7. Tinggal itu dari berbagai unsur atau apa itu? ya, Kalau berbagai unsur Pak. unsur ya. Dari akademisi, dari bahkan ada dari perwakilan pelaku usaha juga Pelaku ada usaha. gitu dulu. Artinya dari ahli hukum ada di situ, ahli hukum Ada, bisnis Pak, ada. Harus ada ya karena sanksi ya. Iya. Oke. Oke, Pak Wahyu, harapan ke depan atau saran-saran untuk pelaku usaha atau untuk masyarakat di 2024 dan seterusnya terkait dengan persaingan usaha ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Jadinya kami mohon bantuan juga dari para stakeholder, Pak Rozali, supaya lebih lebih aktif juga apabila mengetahui ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran, disampaikan saja ke KPPU supaya kami juga bisa membantu dengan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan persaingan usaha di wilayah kerja kami, terutama di Lampung. Oke. Itu ada hotline, nomor hotline laporan atau apa gitu? Ada Pak. Ada ya? Ya. Oke. Bisa dibuka di website KPPU, kppu.go.id. Oh, di situ ya? Iya. Lengkap itu nanti ada juga wilayah 2 di Lampung, Iya, di betul, mana Pak. ada di situ ya? Ada Pak. Oh,
Jadi sahabat Mitra TV, ada satu aplikasi WPS khusus KPPU yang di situ nanti kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli yang tidak sehat, itu untuk awal bisa langsung laporkan sementara di situ tanpa data dulu ya. Atau gimana Pak Iya, Wahyu? bisa. Misalnya dilaporkan dulu Pak, nanti kemudian di exercise sama tim, ada yang perlu dilengkapi harus dilengkapi. Ya, barulah nanti ke kantor sini. Iya, betul. Di kantor wilayah 2, Betul. di Jalan Diponegoro. Iya. Bandar Lampung. Gitu. Ya. Itu harapan pada masyarakat. Kalau kepada pelaku usaha? Ya, untuk tetap menjaga Pak, menjaga kondisivitas persaingan di industrinya masing-masing. Ya. Kalau memang merasa dirugikan dengan praktek pesaing, ya monggo kami terima, terbuka lebar pintu kami 2 untuk menerima informasi apapun dari pelaku usaha. Pelaku usaha. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Baik, stakeholder silakan untuk melapor. Siap. Pelaku usaha yang dirugikan pelaku usaha lain silakan melapor. melapor. Tapi nggak boleh surat kaleng ya, harus ada jelas pelapornya ya Pak Wahyu? Iya betul Pak. Jadi kalau cuma nggak ada identitas itu diabaikan? Bukan diabaikan, kadang-kadang gini Pak, surat kaleng itu kalau diteliti ternyata misalnya kita bicara tender ya Pak Rozali, ngomong nggak ada namanya, nggak ada alamatnya, muncul lah gitu ya. Kemudian kami lihat judul tendernya itu kan bisa akses sendiri gitu ya. Itu kemudian ini ditutup Pak, laporannya surat kaleng ini ditutup. Kemudian kita melakukan inisiatif sendiri terhadap isu yang ada di dalam surat kaleng. Penelusuran investigasi. Iya, inisiatif dari KPPU sendiri akhirnya. Oh iya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana pelaku usaha itu harus bersaing secara sehat ya, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Betul. Kalau tidak, sanksi menanti. Ya, gitu sahabat Mitra TV. Inti dari perbincangan kita kali ini adalah keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau aturan itu dilanggar, maka sanksi menanti. Seperti yang tidak bosan saya sampaikan kepada sahabat Mitra TV bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona hukum. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Kenan untuk jadi narasumber. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.